Halo Sobat Fatan yang cerdas, kita kembali lagi di Fatan Daniswara Channel, channel edukasi yang membantu meraih prestasi. Kali ini kita akan belajar tema 9, subtema 3, pembelajaran ketiga. Siapkan buku dan alat tulis kalian. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran kali ini berjalan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sobat Fatan, sekarang bacalah bacaan berikut ini. Pernahkah kalian mendengar tentang seseorang yang bernama Buzz Aldrin? Ayo kita menggali informasi lebih dalam tentangnya. Edwin Eugene Aldrin atau lebih sering dipanggil Buzz Aldrin lahir di Amerika Serikat pada 20 Januari tahun 1930. Awalnya, ia hanyalah seorang mekanik yang pandai memperbaiki mesin. Tetapi sekarang ia dikenal sebagai seseorang yang mampu merancang dan memperbaiki mesin, dapat menerbangkan pesawat, dan pernah menginjakkan kakinya di bulan. Bersama dua rekannya, Neil Armstrong dan Michael Collins, pergi menjelajah angkasa luar. Pada tanggal 20 Juli tahun 1969, Buzz dan Neil menginjakkan kakinya di bulan, sementara rekan lainnya, Michael, tetap berada di orbit. Sebelum ia menjadi astronot, Buzz juga merupakan seorang tentara angkatan udara Amerika Serikat. Buzz mendapatkan gelar doktor dari Institut Teknologi Massachusetts. Ia pun terpilih NASA dan menjadi astronot di kelompok terbang yang ketiga. Berdasarkan bacaan di atas, diskusikanlah beberapa hal berikut ini bersama dengan teman kelompokmu. Bagaimana cara para astronot menuju ke bulan dari bumi? Sikap dan nilai seperti apa yang dimiliki Buzz hingga ia menjadi salah satu orang yang mendarat di bulan? Sobat Fatan, tahukah kamu bahwa pendaratan manusia pertama di bulan menyadarkan manusia bahwa kemajuan teknologi sudah sedemikian pesatnya? Manusia mampu menciptakan kendaraan untuk membawa manusia hingga ke tempat yang tak terbayangkan sebelumnya. Kendaraan merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Kegiatan memindahkan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain disebut dengan transportasi. Hingga saat ini, kemajuan teknologi transportasi sebagai bagian modernisasi terus berkembang seiring kebutuhan manusia untuk bermobilisasi. Apa sajakah dampak kemajuan teknologi transportasi ini bagi kehidupan masyarakat? Sekarang, bacalah bacaan berikut ini. Modernisasi teknologi transportasi. Transportasi masa kini telah menunjukkan kemajuan yang pesat, baik transportasi darat, air, dan udara. Sarana dan prasarana transportasi semakin lengkap dan baik. Sarana transportasi berupa alat angkutan seperti sepeda motor, mobil, kereta api, kapal, dan pesawat terbang. Prasarana transportasi adalah penunjang kelancaran pengangkutan antara lain jalan, jembatan, terminal, stasiun, lapangan terbang, dan pelabuhan. Transportasi atau angkutan pada masa lalu awalnya menggunakan tenaga manusia. Contohnya dengan cara dipikul, digendong, atau didorong. Lalu berkembang menggunakan tenaga hewan seperti kuda, keledai, dan gajah. Alat transportasinya sederhana, baik transportasi darat maupun transportasi air. Alat transportasi darat semula menggunakan tenaga manusia seperti sepeda, becak, dan gerobak dorong. Kemudian berkembang menggunakan tenaga hewan seperti bedati ditarik sapi, delman ditarik kuda, dan sebagainya. Transportasi laut yang menggunakan tenaga alam atau angin yaitu perahu layar. Transportasi laut yang menggunakan tenaga manusia misalnya rakit dan perahu dayung. Transportasi darat. Alat transportasi tradisional umumnya tidak bermesin. Contohnya antara lain sepeda, becak, cikar, dan gerobak. Sepeda, becak, dan cikar dapat digunakan sebagai alat angkutan barang dan penumpang. Sedangkan gerobak digunakan untuk alat angkut barang. Alat angkutan darat tradisional pada umumnya hanya melayani pengangkutan jarak dekat. Alat angkutan darat modern pada umumnya menggunakan mesin dengan kekuatan dan kemampuan yang berbeda-beda. Alat transportasi modern terdiri atas kendaraan penumpang dan kendaraan angkutan barang.
Kendaraan penumpang seperti sepeda motor, bemo, mobil, bus, dan kereta api. Sedangkan kendaraan angkutan barang antara lain truk, truk tangki, kereta api barang, dan mobil box. Alat angkutan darat modern dapat melayani pengangkutan jarak dekat maupun jarak jauh seperti antar kota dan antar provinsi. Perusahaan negara yang melayani angkutan darat yaitu PT Damri dan PT KAI. Bersama dengan teman kelompokmu, lakukanlah beberapa kegiatan berikut. Dengan menggunakan berbagai sumber informasi, lakukanlah perbandingan alat transportasi darat dulu dan sekarang. Gunakanlah tabel berikut untuk mencatatnya. Modernisasi memang memberikan dampak, baik langsung maupun tidak langsung. Demikian juga dengan dampaknya terhadap sistem transportasi darat saat ini. Bersama teman sebangkumu, diskusikanlah dampak positif dan negatif modernisasi sistem transportasi darat terhadap kelangsungan hidup masyarakat maupun dampaknya terhadap lingkungan. Gunakan diagram berikut untuk mencatatnya. Demikianlah pembelajaran kali ini Sobat Fatan, marilah kita berdoa untuk menutup kegiatan hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan badan, menjaga kebersihan lingkungan sehingga kita terhindar dari penyakit. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Salam sukses!